Sangat menyedihkan memang, udah 2023 tapi Snapdragon lagi-lagi masih kasih handphone kelas menengahnya chipset yang udah lama. Memang kenceng cuy, gak bohong gue udah rank Mobile Legends pakai handphone ini tuh, ini enak banget. Cuma ayo dong, 6 Gen 1-nya dikeluarin dong di Snapdragon. Cuma hal ini menarik nih, walaupun Snapdragon ngebadutin brand handphonenya lagi, tapi kalau brand itu cukup smart ngebungkus handphonenya dengan sangat baik ya menurut gue, hasilnya kayak Poco X5 ini. So, ini dia lini baru Poco X5 series sebelum yang Pro-nya rilis. By the way, X5 Pro bakal masuk Indo gak ya? Nah, kenapa gue bilang ini handphone menarik? Simple. Menurut gue minusnya handphone ini cuma satu aja, dan gue beberin aja di awal biar kalian tetap semangat ya, yaitu soal speaker. Handphone ini masih pakai satu speaker aja, belum stereo cuy. Udah gitu doang, yang mana lu bisa atasin pakai earphone kabel, karena ini masih ada jack audionya, atau ya pakai TWS aja. Dan jelas lu bisa cari aksesoris dengan kualitas yang lebih baik lagi suaranya. Sama gue dengar-dengar nih harganya handphone ini kayaknya nggak bakalan sampai 4 jutaan nih. Apa betul? Ya coba nih kalau betul, kok tolong kasih harga resminya di sini. Ya gitu ya. Karena gua buat ini pas belum rilis ya. Ya kalaupun bener ya, ini fix jadi solusi banyak poin cuy. Pertama, handphone Snapdragon 695 termurah di 2023 sekarang. Dan kedua, akhirnya Poco X series datang tidak mengecewakan serta jadi killer buat handphone 69 lainnya. Bener nggak? Ya bener dong harusnya. Ya semoga aja ya si X5 Pro-nya pun yang X5 Pro-nya itu nggak wow ya. Dan X5 pun walaupun jadi badutnya Snapdragon, tapi ya kelasan badut Disneyland lah, bukan badut boneka mampang ya. So langsung aja kita lihat desainnya yang sebenarnya ini tipikal handphone kencang di harga yang murah. Desainnya itu biasa aja, nggak ada style unik baru dari Poco, seriusan. Bagian belakangnya cuman kotak hitam kayak Poco sebelumnya, covernya masih pakai plastik tanpa finish matte atau yang unik-unik. Detailnya cuma ada logo Poco sama 5G aja, serta sisi layarnya pun juga flat, nggak curve ya. Iya kan? Ya tapi pilihan warnanya ini lumayan menarik ya. Ada green kayak gue pegang sekarang, blue sama hitam, sesuai warna leaknya ya. Yang warna kuningnya kayaknya absen ya di HP ini, yang hero warnanya, warna hero-nya ya. Kalau ngomongin soal dimensi, di handphone 6,67 inci ini punya dimensi yang cukup proporsional, seperti handphone lain dengan bobot yang cukup ringan, yaitu di 189 gram. Serta untuk tombolnya ini punya jack audio di bagian atasnya, dan juga bareng Air Blaster, volume rocker, sampingnya bareng power yang rangkap jadi fingerprint, di sisi kirinya ada SIM tray hybrid, dan juga di bagian bawah ada mic, speaker, dan juga port Type-C. Dan untuk layarnya ya tadi flat aja dengan Corning Gorilla Glass 3 serta udah pakai anti gores yang terpasang. Kalau speknya ya udah AMOLED cuy, nggak percaya, coba aja ada settingan always on display di handphonenya ini ya, walaupun cuma 10 detik. Terus resolusinya udah di Full HD Plus, 120Hz, touch sampling rate-nya di 240Hz, serta punya brightness di 1200 nits peak-nya. Kalau akurasi warna ya udah di CIP3 white color gamut ya. Dan ya, gue ada coba pakai handphone ini, dan buat harian main game nggak ada gangguan sama sekali. Udah cukup enak ya. Cuma sayang 120Hz ya belum kepake di banyak skema, kecuali ya buat home screen-nya aja sih. So buat desainnya sih cukup standar ya. Lu cuma dikasih finish glossy metallic yang mungkin bikin handphone itu nggak kelihatan murah aja gitu ya. Sama gue apresiasi juga sama si Poco bikin sisi sampingnya itu ikut sewarna gitu. Jadi kelihatan bagus aja, nggak kelihatan murahan gitu loh looksnya. Kalau ngomongin soal spesifikasi, jelas ini pakai Snapdragon 695. Udah banyak juga yang paham soal performanya, serta untuk konfigurasi RAM dan storage-nya juga ada yang 618GB sama juga di 8256GB. Yang gue pegang ini ya jelas 8256GB, yang pastinya harganya itu nggak di bawah 3 jutaan ya. Terus untuk jenisnya juga udah pakai LPDDR4X sama RAM-nya, untuk RAM-nya maksud gue, serta storage ini pakai yang UFS 2.2 ya. Kalau ngomongin soal performa ya standar Snapdragon 695 lagi. Kayak tentunya dapat di 410 ribuan, Geekbench-nya itu di 693 buat singlenya dan 2113 untuk multinya. Bentar, ini kok angkanya sama kayak di GSM? Ya udahlah ya, terus 3D Mark wildlife-nya dapat di angka 1209 poin dan slingshot-nya di 3996 poin. Terus juga untuk key effect base-nya pun punya angka 94 fps untuk T-Rex off-screen-nya.
Buat tes stabilitasnya untuk di CPU handphone ini juga udah cukup aman, nggak bermasalah. Ada spiking turun pun juga nggak sampai ngedrop banget, jadi bisa kelihatan gimana performa secara overallnya ya. Ya intinya sih berkaitan juga sama software Poco-nya juga sih, udah optimal atau belum. Oh ya, ngomongin softwarenya, out of the box-nya ini udah menggunakan Android 12 dengan MIUI 13 for Poco ya. Dan buat multitaskingnya di seri RAM 8GB udah jelas, udah aman sekali. Kalau buat main game, yang pertama di game Mobile Legends, default settingannya dapat di high dan 60 fps. FPS-nya ini bisa dapat di 60. Kalau kita setting lagi di ultra 60 fps, sama juga dapat di 60 fps. Kalau ketahanan baterai dimainin selama 25 menit, ini cuma turun selama 7%. Dan penggunaan suhunya di bagian depan dan belakangnya itu di 38 derajat Celcius. Dan mana yang Mobile Legends itu ya udah jelas ini auto kill semua ya. Mode ultra 60 fps stabil dari frame farming sampai war 5 versus 5, nggak ada drop fps sama sekali. Ya walaupun nggak 120 Hz ya, soalnya gua kayak ada ekspektasi awalnya ya 120 Hz bakal ada di lini Poco Extreme gitu ya. Tapi ya nggak masalah sama sekali ya, 695 udah pasti mantap lah kalau buat MOBA analog yang satu ini. Kalau di game Wild Rift default settingannya dapat di medium 60 fps dan itu mendapatkan fps di 60. Kalau kita naikin lagi di ultra 60 fps dapat di 60 fps juga. Kalau penggunaan baterainya selama permainan 45 menit itu cuma makan 9% aja ya, kisaran 2 game lah. Kalau untuk suhunya depan belakang ya di 40 derajat Celcius, lumayan hangat ya. Kalau main Wild Rift pakai handphone ini emang beneran asik. Kita coba pakai buat grafik ultra pun tapi fps-nya masih betah di 60. Kalau war di ultra emang kadang turun ke 49 sih, tapi masih aman menurut kita karena cuma kayak sebentar banget dan balik lagi gitu, jadinya nggak kerasa turun FPS-nya. Kalau game PUBG default settingannya dapat di HD 30 fps, dapat FPS ya jelas di 30. Kita naikin juga di smooth 40 fps, FPS-nya naik juga di 40. Penggunaan baterai selama 14 menit itu cuma makan 2% aja, yang mana ini kita tes di 2 game Team Deathmatch. Kalau untuk penggunaan suhu ini cukup adem, di bagian belakang itu 36 derajat Celcius dan di bagian depan di 37 derajat Celcius. Kalau game PUBG di handphone ini sayangnya ya memang nggak kebuka di 60 fps-nya, mentoknya di 40 fps ultra aja ya. HDR-nya juga nggak kebuka, mentok di resolusi HD aja. Saran kita ya mending main di balance frame rate ultra aja, gambarnya nggak seburik smooth tapi tetap dapat di 40 fps. Cocok banget buat lo yang sama teman-teman lo push rank PUBG, apalagi para user gyro ya harusnya senang karena di handphone ini gyronya responsif dan hardware punya. Nah bisa tuh lo jadi ala-ala pro player di handphone ini ya. Kalau game CODM, game selanjutnya itu default settingannya dapat di high dan high juga, yang mana FPS itu dapat di 60 fps. Kalau kita naikin lagi di very high dan max ya, untuk FPS-nya dapat FPS tetap di 60. Kalau penggunaan baterai selama penggunaan 22 menit itu cuma makan 6% aja. Kalau penggunaan suhu emang sedikit hangat, yaitu depan belakangnya di 40 derajat Celcius. Kalau main game CODM di handphone ini memang kerasa banget asiknya ya. Bisa dapat stabil di 60 fps walaupun pakai grafik very high. Smooth banget dan nggak berasa patah-patah ya. Kecuali ada smoke ataupun molotov baru lumayan sedikit turun FPS-nya ke 53 sampai 55-an yang nggak berasa juga. Ya apalagi kalau game lagi intens gitu ya. Jelas buat push pangkat di CODM handphone ini ya bisa lah jadi pilihan menarik buat lo pertimbangin. Lanjut buat baterainya. Ini udah gede juga, dapat di 5000 mAh serta pengecasannya juga udah standar handphone zaman now ya, yaitu 33 watt charging. Dan lu juga dapat charger 33 watt di paketannya, yang buat pengecasannya sendiri sih ini standar di 1 jam lebih sedikit lah ya. Ya sama kayak lu pakai handphone lain di kapasitas yang sama, dan speed chargingnya ya kayak begini juga. Dan kalau untuk konektivitas udah ready 5G, Bluetooth-nya udah 5.1, sensornya aman semua, dan untuk basic-basicnya ya, dan juga untuk NFC-nya juga ada gitu. Udah cukup lengkap lah buat di harga 3 jutaan yang kabarnya sih nggak nyantuh 4 juta. Sama hal yang di awal juga kita bahas, yaitu soal speaker. Ini mono aja ya. Ya kayak gini lah kualitas suaranya.
Terakhir buat kameranya, handphone ini punya setup 3 kamera dengan utamanya di 48 megapiksel, ultrawide-nya di 80 megapiksel dan juga makronya di 2 megapiksel. Kalau kamera depannya di 13 megapiksel dan untuk hasil gambarnya ya menurut gua biasa aja. Nggak bagus dan nggak jelek tapi biasa aja. Kayak di kamera utamanya ini bisa mendapatkan hasil yang cukup jelas memang, namun untuk dynamic range sendiri untuk mengangkat area gelap sedikit kurang bisa. Dan untuk detailnya sendiri ya cukup jelas ya. Sama buat warnanya memang sedikit agak flat dan nggak terlalu colorful ya. Tapi kalau di mode AI-nya langsung dibuat berwarna yang menurut gua cukup menolong hasil dari fotonya. Dan juga untuk kualitas zoomnya juga nggak terlalu gimana-gimana. Untuk tulisan yang di bawah Magurame Udon saat di zoom maksimal udah nggak jelas tuh tulisannya. Kalau di ultrawide ya sama, udah cukup bagus untuk sandaran ultrawide 8 megapiksel, cuma memang nggak rekomen buat lo lihat ke detailnya di zoom gitu ya. Tapi setidaknya adalah opsi buat lo kalau lo lagi butuh foto yang luas. Kalau untuk kamera malamnya, pertama di ultrawide-nya ini kurang kualitasnya, ya wajar juga. Dan untuk standarnya cukup biasa juga di harganya karena detailnya pun nggak ada sih ya, dan peningkatan cahaya pun juga nggak jadi terang-terang banget. Jadinya ya udahlah ya, HP di harga segini kalau mau night mode ya harus korbanin performanya juga biasanya. Nah, buat video ini unik sih. Pertama kita kebahas kamera standarnya dulu. Di kondisi cuaca siang terik ini malah kayak jadi kelihatan mendung. Kayak warnanya itu agak redup, daunnya hijau itu jadi gelap juga, tapi ya kayak jadi jauh dari aslinya. Cuma kalau kita ganti ke ultrawide, lensa ultrawide-nya malah warnanya lebih mendekati aslinya. Lebih jelas kalau ini ya ini lagi siang terik. Tapi ya memang agak sendu gitu warnanya. Terus kalau stabilisasi ya auto gempa ya di handphone ini. Karena nggak ada stabilizer di handphonenya, jadi maklumin aja. Bahkan kamera malam hari ya jadi jadi kurang parah, apalagi di ultrawide itu bener-bener noise cuy hasil gambarnya ya. Yoi, gue lagi nyobain kamera dari Poco X5 di Full HD 30 fps sih. Akhirnya nih ya, ada yang HP walaupun 695, cuman harganya masuk akal gitu. Nah, karena harga masuk akal ini, gue kira tuh awal tuh kamera depannya tuh bakal yang kayak, wah ini pasti bakal dikorbanin. Ternyata tidak. Dari segi suara, dari segi gambar, gue rasa sih oke banget sih ini. Bisa lihat ya, ini misalnya kayak gue ngeliatin mataharinya, nah ada IKEA. Set, lu bisa lalang vlog gitu kan bisa gitu. Cuma sama Poco Extreme Edition 5 mantap bro. So kesimpulannya untuk kamera pada Poco X5 ini ya sebenarnya biasa aja, nggak ada yang spesial, cuma buat sekedar foto laporan ya, buat kerjaan aja gitu ya. Foto-foto ya menurut gua agak kurang ya, foto ramean gitu sama temen-temen gitu. Mungkin tunggu kualitas X5 Pro-nya aja kali ya kayak gimana. Dan kalau kesimpulan gua secara keseluruhan, apakah handphone ini menarik? Tetap menarik buat gua. Pertama, dari harganya, Snapdragon 695 ini mungkin jadi Snapdragon yang termurah di tahun 2023. Itu fix ya harusnya. Handphone 5G dengan fitur yang dibawa di 695 sendiri ini juga nggak menyedihkan amat. Walaupun gue sangat menunggu 6 Gen 1 hadir di Indo ya. Tapi bang, kalau Antutu yang skornya itu mirip kayak G99 ya mending G99, harga lebih murah. Ya memang kalau lu cuma bandingin dari Antutu doang. Tapi sekali lagi fitur yang lu dapat selain dari angka Antutunya aja, Snapdragon 695 pun tetap unggul cuy. Karena kelasan chipsetnya beda ya. Jadi beda sejutaan pun menurut gua sangat-sangat wajar sekali. Tapi memang siapa yang cocok di handphone ini? Ya jelas, cuma yang buat cari performa aja di handphone kasual yang udah kencang. Fitur basicnya basicnya enak, udah ada 5G dan NFC ready juga buat kerja jadi nggak bermasalah, dan gaming pun ya udah aman. Paling Genshin doang sih kalau lo pengen ngetes ya di handphone ini ya kurang sebenarnya, ya low setting ya. Kalau lo cari handphone dengan kamera bagus ya buat kalian ini ya bukan pilihan gitu ya. Jadi gue mengenyampingkan lah soal kamera, namun fitur buat gamingnya cuma satu aja nih yang kurang,
yaitu speaker mono. Ya udah sih, solusinya gue udah jelasin juga di awal, sisanya ya 695. Layar AMOLED 120 Hz. Ya udah asik sih ya. Ya dong. Ya jadi gimana nih kira-kira teman-teman soal si kembalinya Poco X series ini? Tertarik yang ini atau mending tunggu aja nih si Poco bawa si X5 Pro-nya? Coba komen aja di bawah, oke? Oke, mungkin aja itu dulu pembahasan gue dari Poco X5 dari kita ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh handphone baru harga murah, yang tentunya 695 ya. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord. Join juga yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye-bye.